Dalam seri ke-535 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Malik sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Benny sebagai Rabanyak, Mogan sebagai Rapangsa, Apu Burhan sebagai Wong Agung, Ajeng Atmakusuma sebagai Sinduwari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aku yang harus menghargaimu, menjaga perasaanmu. Seharusnya gantian kau yang menghargai dan menghormati aku sebagai balas budimu terhadap diriku. Tahu? Guru, aku rasa aku sudah cukup menghargaimu dan menghormatimu. Menerima guru tinggal di wismaku, melayanimu beberapa hari ini, dan selama guru tinggal di sini. Apa itu masih kurang? Kapan guru bisa menghargai aku? Walaupun aku adalah muridmu, murid yang sekarang sudah punya kedudukan, punya wibawa di istana ini. Aku hanya minta guru bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di istana. Karena dengan begitu, berarti juga sudah menghargai aku sebagai seorang yang dekat dengan raja, juga menghargai teman-temanku sepangkat. Memang aku harus bersyukur dan berterima kasih karena kau telah menurunkan ilmu olah kanuragan. Hingga akhirnya aku bisa diangkat sebagai seorang penggawa, seorang yang dekat dengan raja. Walaupun aku berasal dari kasta Sudra. Dan kini aku mulai mendapat kepercayaan dari Gusti Prabu untuk tugas-tugasku yang semakin berat. Namun dapat kukerjakan dengan baik. Karena itu, jangan kau lunturkan namaku hanya karena ulahmu yang sebenarnya bisa kau rubah. Kalau kamu sedikit mendengarkan aku. Tidur ngorok. Percuma. Capek mulutku. Sinduwari! Saya, Tuan. Bereskan lagi tempat ini dan sembunyikan guci-guci tua di tempat yang tersembunyi. Cepat! Baik, Tuan. Karena merasa kesal dengan sikap Wong Agung gurunya, Rakuti memutuskan untuk pergi meninggalkan wismanya. Dia pergi mengunjungi para tawanan di ruang penjara. Sementara itu, di ruang penjara sudah ada para pengalasan Winasuka yang lain yang sedari tadi mengontrol ke situ. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa sedang memeriksa beberapa tawanan dengan ulah mereka masing-masing. Kemari, Saya, Tuan. Untuk apa kau selalu merapat ke jendela ruang penjara ini? Untuk apa? Kau sedang mencari akal ya? Bagaimana caranya agar kau bisa lolos dari tempat ini? Iya kan? Tidak, Tuan. Lantas apa yang sedang kau pikirkan? Apa? Hamba tidak memikirkan apa-apa, Tuan. Bohong kau! Ayo, pindah ke tengah. Aduh, iya, Tuan. Rawedeng, sebaiknya kita pisahkan mereka supaya jumlah orang dalam ruangan ini tidak terlalu banyak. Kalau satu ruangan 6 orang, aku kira terlalu banyak. Rayuyu, apa maksudmu dengan memperkecil jumlah mereka di dalam satu ruangan? Maksudku, agar kalau mereka punya rencana atau maksud-maksud tertentu, mereka tidak bisa lakukan. Hanya berdua saja. Kalau 6 orang kan, kemungkinan untuk melakukan sesuatu pelarian lebih besar. Oh iya. Aku sependapat denganmu, Rayuyu. Tetapi ruang penjara sudah tidak ada lagi yang kosong, Rayuyu. Jangan takut. Aku punya usul. Karena tawanan yang ini sangat khusus sifatnya. Jadi kita harus memberi perhatian khusus juga. Para tawanan yang lain, kita gabungkan saja. Sedangkan tawanan khusus ini, kita pisahkan mereka menjadi 8 ruang penjara. Jadi satu ruang penjara hanya terdiri dari 2 orang saja. Kalau begitu, kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Karena waktu sangat berharga bagi mereka. Karena mereka tahu kalau kita sering mengontrol mereka. Jadi begitu ada kesempatan, tidak mereka sia-siakan. Sekarang, mari kita pisahkan mereka sebagian. Mari, ayo Rabanyak dan kau Rapangsa, bantuan yang tinggal di ruangan ini 2 orang saja. Ayo cepat, siapa saja. Jangan pilih-pilih teman, cepat. Ayo, 2 orang di antara kalian ikut aku. Kau dan kau, ikut aku, cepat. Ayo. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa sibuk memindah-mindahkan para tawanan.
dan mengatur agar satu ruangan hanya terdiri dari 2 orang saja. Sementara mereka sibuk mengatur para tawanan, Rakuti datang dan ikut menyaksikan apa yang sedang terjadi. Tanpa banyak bicara, Rakuti mendekati Rawadeng. Apa yang sedang kalian lakukan, Rawadeng? Oh, kau Rakuti. Ini, kami sedikit meningkatkan kewaspadaan terhadap para tawanan perusuh. Kita bagi mereka menjadi 8 ruangan penjara. Satu ruangan terdiri dari 2 orang tawanan. Hal ini dimaksudkan jika ada maksud-maksud buruk mereka untuk melarikan diri atau memberontak. Kecil kemungkinannya jika dibandingkan kalau mereka terdiri dari kelompok besar. Lebih mudah 6 orang berunding untuk melarikan diri dibanding hanya 2 orang. Tenaga 6 orang pun lebih kuat. Untuk itu kita bagi mereka 2-2. Gagasan yang bagus. Rakuti kemudian ikut memeriksa para tawanan. Rawadeng merasa heran melihat sikap Rakuti yang sedikit aneh kali ini. Bagaimana menurutmu, Rakuti? Aku pikir langkah pengamanan yang cukup baik. Kita jangan biarkan mereka lolos hidup-hidup dari tempat ini. Kita tinggal menunggu perintah Gusti Prabu. Kapan saat yang tepat untuk memusnahkan orang-orang ini? Aduh. Ada apa itu? Coba kau periksa, Rayoyo. Baik. Hei, kenapa kau? Cepatkan akan. Atau akan kuhajar kau nanti. Kenapa? Mati, Tuan. Sakit. Hei, keras kepala juga kau. Aduh, ampun Tuan, ampun. Ayo katakan, ada apa dengan dirimu? Coba, angkat tanganmu. Tidak Tuan. Tidak. Ayo angkat. Berdarah. Kenapa sampai berdarah begini? Kau apakan? Tidak Tuan, tidak saya apa-apakan Tuan. Bohong kau. Aduh, ampun Tuan. Ada apa, Rayoyo? Tidak tahu. Tiba-tiba saja tangannya sudah berlumuran darah seperti ini. Coba kulihat. Kau mau berusaha untuk bunuh diri ya? Aduh, ampun Tuan. Dengan apa kau melukai tanganmu ini ya? Dengan apa? Rayu, coba kau periksa. Apa yang dia sembunyikan di tangan sebelah kanannya itu? Mana? Coba kulihat. Tidak ada apa-apa. Coba berdiri. Ayo, cepat berdiri. Keras kepala juga kau. Iya Tuan. Aduh, saya akan berdiri. Coba lihat. Apa itu? Mata kalung, Rakuti. Jadi sedari tadi kau berdiri dan melamun di dekat jendela itu. Mau mencari jalan untuk bunuh diri. Iya. Enak saja. Kau ingin mengambil jalan pintas supaya kau tidak merasakan siksaan ini. Aduh, Tuan. Ampun Tuan. Jadi kau ingin mati lebih cepat daripada teman-temanmu yang lain, begitu? Aduh Tuan, ampun. Baik. Tidak usah kau sembunyi-sembunyi. Kalau kau katakan terus terang, ampun Tuan, aku akan melayani permintaanmu itu. Kau memang tidak menghargai dan menghormati orang lain. Kau sama saja seperti guru, hanya ingin mengikuti kemauanmu sendiri. Kau pikir siapa aku, ha? Siapa namamu? Ayo jawab. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Rakuti. Cepat jawab. Siapa namamu? Tuan, ampun Tuan. Tapi lekas jawab. Siapa namamu? Iya Tuan. Hamba jawab. Siapa? Iya. Nama saya. Nama saya Kinara Tuan. Kinara. Iya Tuan. Kinara berarti makhluk setengah manusia, setengah burung. Mungkin nalurimu sebagai burung itulah yang membuat kau tidak merasa tenang dikurung seperti ini. Kau ingin terbang bebas, hidup bebas, seperti burung-burung itu, bukan? Dan karena keinginan untuk bebas itu juga,
yang membuat kau berbuat seenak perutmu. Kau sama seperti guruku. Kau sama seperti dia. Tidak menghiraukan omonganku. Kau mencoba untuk bunuh diri. Berarti kau ingin mati lebih cepat dibandingkan dengan teman-temanmu itu, bukan? Baik. Sekarang aku akan mengikuti keinginanmu. Kau tidak menghargai aku. Kau sama seperti guruku. Kau tidak mau menyelesaikan dirimu. Aku benci dengan sikap itu. Badanmu bau. Dan ini permintaanmu. Rakuti, kau telah membunuhnya, Rakuti. Masa setan. Itu ganjarannya bagi orang yang keras kepala. Hanya ingin mengikuti kemauannya sendiri tanpa memperhitungkan orang lain. Tapi tadi kau sendiri yang mengatakan kita menunggu perintah Gusti Prabu. Tapi sekarang kau sudah membunuhnya, Rakuti. Mati sekarang atau nanti sama saja. Supaya dia tahu siapa aku. Rayoyo, perintahkan beberapa orang prajurit untuk menyingkirkan mayat itu. Aku heran. Apa yang terjadi dengan Rakuti? Aku pun melihat ada sesuatu yang aneh sejak kedatangannya tadi, Rayoyo. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak komentar. Tetapi mendadak dia bisa beringas begitu. Apakah sampai membunuh? Apa yang terjadi, Rayoyo? Rakuti membunuh salah seorang tawanan. Apa kesalahan tawanan ini sehingga Rakuti bisa berbuat nekat seperti ini? Memang tawanan ini mencoba untuk melakukan bunuh diri. Ya, tetapi tidak seharusnya Rakuti sampai menghabisi nyawa tawanan itu. Wah, ini pasti ada yang tidak beres dengan dirinya. Lantas sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak mungkin kalau kita bertanya langsung kepadanya. Saat ini kelihatannya dia sedang kalut. Iya, coba kita tanyakan saja pada Resemi. Ya, ayo. Kenapa mukamu tampak merah padam begitu? Apa yang terjadi? Kau bertengkar dengan gurumu lagi? Aku capek bicara dengan dia. Aku kesal dengan sikapnya yang tak mau mengerti orang lain. Dan karena rasa kesal itu, aku membunuh. Kau membunuhnya? Bukan. Aku telah membunuh salah seorang tawanan di ruang penjara. Aku tak dapat menahan hawa nafsu dan emosiku terhadap guruku itu. Inilah yang aku maksudkan, Rakuti, membawa akibat bagi dirimu sendiri. Dan selama kau tidak bisa bersikap tegas kepadanya, kau akan melakukan hal-hal yang aneh. Dan sebagai pelarianmu, karena kau tidak bisa mengatasi sikap gurumu itu. Aku sudah berusaha untuk tegas. Aku sudah bicara. Aku sudah menegur dia. Tetapi dia seperti patung. Omonganku tak digubris sedikit pun. Dia malah tidur mendengkur. Tak mau mendengar perkataanku. Rakuti, menghadapi orang seperti dia, kau harus sabar dan tenang. Tidak bisa terburu nafsu. Gurumu itu butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kembali kebiasaannya di hutan yang sudah mendarah daging itu. Kau jangan mengikuti pikirannya. Dia bisa begitu tidak peduli terhadap siapa saja. Dan kalau sikap ini kau layani, bisa-bisa kau sendiri yang bisa gila. Mukamu merah padam, Rakuti. Sepertinya kau baru saja melakukan sesuatu. Apalagi yang terjadi dengan gurumu? Aku capek bicara dengan dia. Aku kesal dengan sikapnya yang tidak mau mengerti dengan orang lain. Dan karena rasa kesal itu, aku membunuh. Kau membunuhnya? Bukan. Aku membunuh salah seorang tawanan di ruang penjara. Aku tak dapat menahan hawa nafsu dan emosiku terhadap guruku itu. Gila. Kau memang benar-benar nekat, Rakuti. Inilah yang aku maksudkan dengan membawa akibat bagi dirimu sendiri. Selama kau tidak bisa mengatasi masalah ini, kau akan melakukan hal-hal yang aneh sebagai pelarianmu. Karena kau tidak bisa mengatasi sikap gurumu itu. Aku sudah berusaha untuk tegas. Aku sudah bicara dan aku sudah menegur dia. Tetapi dia seperti patung. Omonganku tak digubris sedikit pun.
dia malah tidur mendengkur, tak mendengarkan pembicaraanku. Menghadapi orang seperti dia, Rakuti, kau harus sabar dan tenang. Tidak bisa terburu nafsu. Gurumu itu butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kembali kebiasaannya di hutan yang sudah mendarah daging itu. Kau jangan mengikuti jalan pikirannya, Rakuti. Dia itu bisa begitu, tidak peduli terhadap siapa saja. Dan kalau sikap ini kau layani, bisa-bisa kau sendiri yang gila. Keanehan sikap Rakuti menimbulkan pertanyaan bagi Rawadeng, Rayuyu dan Rabanyak serta Rapangsa. Mereka merasa heran, kenapa mendadak saja Rakuti bisa membunuh salah seorang tawanan. Mereka memang tidak tahu apa yang tengah dihadapi Rakuti. Mereka kemudian pergi menemui Rasemi dan menanyakan hal itu. Tadi, begitu aku melihat dia datang, aku sudah curiga. Sikapnya sedikit aneh, tanpa banyak bicara, tanpa banyak komentar. Tetapi sepertinya dia sedang memendam sesuatu. Lantas, dia marah kepada salah seorang tawanan, lalu membunuhnya. Benar, Rasemi. Aku yang berdiri tidak jauh darinya, dan aku melihat semua yang terjadi. Kemarahan Rakuti terhadap tawanan itu pun aku rasa aneh. Bicaranya ngelantur kemana-mana. Aku sama sekali tidak mengerti arah pembicaraannya. Kemarahannya makin lama makin tinggi, sehingga memuncak pada pembunuhan itu. Dan ada kata-kata yang sempat aku dengar. Dia mengatakan begini, "Kau sama saja seperti guruku, tidak bisa menghargai orang lain." Jadi, sepertinya arah pembicaraannya itu tidak sesuai dengan orang yang sedang ia hadapi. Rasemi, mungkin kau tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Begini Rawadeng dan kau Rayuyu. Iya. Kalian tentu masih ingat saat Swayamwara berlangsung, bukan? Oh, iya. Masih segar dalam ingatanku. Nah, seorang pendekar aneh keluar sebagai pemenang. Iya. Benar, Rasemi. Nah, pendekar aneh itu ternyata gurunya Rakuti. Orang yang menurunkan aji segara geni kepada Rakuti. Dan sejak Swayamwara itu, pendekar aneh itu tinggal bersama Rakuti di wismanya. Nah, pendekar aneh itu sebenarnya adalah Wong Agung. Sudah bertahun-tahun lama ia hidup mengembara di hutan. Iya. Lihat saja penampilannya. Ia hanya menggunakan cawat dan telanjang dada. Dan dia masih sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan istana. Mungkin hal ini yang membuat Rakuti naik pitam. Kebiasaannya di hutan yang tidak bisa mandi, jorok, dia bawa kemari. Mana badannya bau. Dan setiap kali Rakuti menegurnya, dia hanya menganggap sepele saja. Hal inilah membuat Rakuti serba salah. Mau menegur secara kasar dia segan. Kalau tidak kasar, tidak digubris. Rakuti ingin mengusirnya, tetapi sudah terlanjur mengizinkannya untuk tinggal di wismanya. Karena kesal, geram, marah yang terpendam itulah, makanya Rakuti bisa nekat membunuh salah seorang tawanan itu. Inilah yang membuat Rakuti kelihatan sedikit aneh belakangan ini. Begitu ceritanya. Ya. Lalu apakah dia sudah tahu apa sebenarnya yang harus ia lakukan? Aku sudah sering mengatakan kepadanya bahwa dia harus bersikap tegas terhadap gurunya itu. Walaupun guru harus diperingatkan juga. Iya. Lalu? Ya, mungkin Rakuti pun tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi, ya itu tadi. Mungkin dia masih segan atau merasa tidak mampu. Itu saja. Jadi, begitu dia mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan rasa kesal itu, dia akan tumpahkan seluruhnya, habis-habisan. Wah, kasihan juga kalau begitu Rakuti. Sekarang kemana dia? Aku tidak tahu sekarang dia kemana. Tadi setelah dia membunuh salah seorang tawanan itu, dia datang kemari. Dia menceritakan soal pembunuhan itu. Lantas dia pergi begitu saja. Apa mungkin ada di wismanya, Rasemi? Tidak mungkin. Tidak mungkin gini hari Rakuti berada di wismanya.
Dia selalu menghindar untuk selalu bersama-sama dengan gurunya. Aku yakin Rakuti tidak ada di wismanya. Benar saja dugaan Rasemi. Rakuti pergi sambil menunggang kudanya entah kemana. Bisa membawa diriku untuk masuk ke alam istana. Menjadi seorang yang duduk di dekat raja. Orang yang dimanjakan raja. Sudah saatnya memang untuk membalas budi kepadanya di saat-saat seperti ini. Dan aku tidak keberatan untuk itu. Tetapi aku tidak sependapat bahwa balas budi adalah membiarkan dia hidup sesuka hatinya, sesuka perutnya di dalam istana. Karena aku takut hal ini akan mencelakakan diriku sendiri. Aku sadar bahwa berkat Wong Agung, Rakuti menjadi seorang pengalasan. Mungkin dia bermaksud mencari jalan keluar, bagaimana sebaiknya menghadapi gurunya. Untuk sesaat lamanya Rakuti diam, merenungkan harapan-harapannya, juga harapannya terhadap gurunya. Tiba-tiba saja terlintas pikiran bahwa kehadiran gurunya memunculkan rencana baru, suatu ide baru. Ide untuk membuat persekutuan guru dan murid dalam melaksanakan rencana besar. Pikiran Rakuti makin melayang tinggi. Apa yang diharapkan dan direncanakan pasti akan diperolehnya. Rakuti merasa melayang-layang di angkasa bagai seekor burung Raja Wali. Namun tiba-tiba Rakuti tersadar bahwa hari sudah mulai senja. Dia kemudian bergegas pergi kembali ke wismanya. Sinduwari, Sinduwari. Saya, Tuan. Ya, kesini, mendekatlah. Hamba di sini saja, Tuan. Katakan saja apa yang Tuan perlukan. Luka di kepalaku ini belum kau ganti dengan ramuan yang baru sejak kemarin. Iya, Tuan. Sudah hamba siapkan. Lalu kapan kau mau mengobatinya? Aku mau sekarang, Sinduwari. Baik, Tuan. Sebentar, Tuan. Hamba ambilkan ramuannya. Bukan main, Sinduwari. Ini, Tuan. Siapa yang akan mengoleskannya? Kau kira aku bisa mengolesi sendiri? Ayo manis, tolong oleskan ramuan itu pada luka di kepalaku ini. Luka ini karena kau Sinduwari. Iya, Tuan. Permisi, Tuan. Iya, kau pegang saja kepalaku, tidak usah ragu-ragu. Iya, Tuan. Maaf ya, Tuan. Iya, oleslah. Ternyata kau cantik sekali, Sinduwari. Kau tidak layak menjadi dayang, Sinduwari. Jangan, Tuan. Jangan. Sebentar lagi Tuan Rakuti datang. Kau tidak usah takut dengan tuanmu itu. Dia tidak akan berani marah denganmu. Jangan, Tuan. Lepaskan, Tuan. Tidak sepantasnya Tuan melakukan ini terhadap saya. Jangan, Tuan. Apa? Tidak pantas? Kenapa tidak pantas? Perbuatan ini bukan soal pantas atau tidak, tapi soal kebutuhan.
Ayolah manis, ayo. Parasku yang cantik itu selalu menggodaku untuk ingin mencumbui dirimu. Di tengah hutan belantara sana tidak pernah kutemui gadis secantik kau, Sinduari. Jangan. Sebaiknya Tuhan hentikan saja perbuatan ini. Kalau tidak, aku tinggal. Belum selesai kau mengolesi ramuan itu di luka di kepalaku ini. Ayo, kemarilah manis. Ayo. Baik. Aku akan berhenti mengolesi ramuan ini kalau tangan Tuhan tidak bisa sedikit sopan. Begitu, baik. Rupanya gadis secantik kau ini memang patut diperlakukan secara sopan dan halus. Ayolah, sekarang olesilah manis. Kenapa kau selalu menolak aku, manis? Tuhan, aku berhenti dan pergi bila tangan Tuhan masih nakal. Kalau kau tidak bisa diperlakukan dan diajak bicara baik-baik, akan kupaksa kau dengan kekerasan. Kau dengar, manis? Jangan, Tuhan, aku tidak mau. Jangan, Tuhan. Berarti kau memang harus dipaksa. Kalau Tuhan masih tetap nekat dengan rencana terkutuk itu, aku tidak takut-takut untuk melukai Tuhan sekali lagi. Rupanya kau berani juga ya. Kau lihat kepalaku ini luka karena kau. Aku sudah berusaha tutup mulut bahwa luka ini bukan karena ulahmu, dan karena itu kau selamat dari tuanmu. Silakan kalau kau mau melukai aku lagi, itu berarti kau akan tahu akibatnya. Akan aku katakan pada tuanmu itu. Jangan, Tuhan. Jangan Tuhan katakan hal itu kepada Tuan Rakuti. Karena itu sama dengan artinya menghancurkan seluruh hidupku untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kau pilih. Aku terus terang tentang luka di kepalaku ini, atau kau mau melayani aku? Jangan, Tuhan. Itu juga sama saja. Tuhan akan menghancurkan martabat dan kesucianku sebagai seorang wanita. Aku mau. Jangan, Tuhan. Lalu kamu mau apa? Aku tidak ingin apa-apa, Tuhan. Enak saja. Pilih salah satu pilihan tadi. Ayo cepat. Aku tidak mau membuang-buang waktu. Ayolah manis. Ayolah. Kau nampak kurang cantik kalau menangis seperti itu. Ayo. Sinduari merasa jijik sekali ketika tangan Wong Agung menyentuh tubuhnya. Dia tak bisa berbuat apa-apa ketika Wong Agung mencumbuinya. Dia tak kuasa menolak, karena menolak berarti hancur. Namun untunglah, pada saat itu Rakuti mendadak masuk. Biadab! Kau Rakuti sudah pulang? Apa yang kau lakukan terhadap Sinduari itu? Apa? Maafkan aku, Rakuti. Aku hanya ingin menyentuhnya saja. Kepalaku pusing. Aku minta agar dia memijit kepalaku yang pusing. Aku tidak butuh segala macam alasanmu itu. Aku butuh pengertianmu, Guru. Apakah Guru tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terkutuk, perbuatan cabul, memalukan? Iya, aku mohon maaf, Rakuti. Wah, aku malu sekali atas kelakuanku barusan. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa kepadamu. Sekali lagi aku mohon maaf, Rakuti. Aku khilaf atas apa yang aku lakukan ini. Sinduari, pergilah, kembali ke tugasmu. Lain kali kau jangan masuk-masuk kemari kalau aku tidak menyuruhmu masuk. Mengerti? Mengerti, Tuhan. Sekarang pergilah. Terima kasih, Tuhan.
Pusing kepalaku memikirkan ini semua. Oh, Rakuti, ada perlu apa sampai kau datang ke wismaku ini, Pusing, Rasmi. Oh, Kepalaku pusing. pusing soal apa? Bukankah Gusti Prabu belum memberi titah pada kita? Belum ada pekerjaan yang membuat kita pusing, Rakuti? Soal Wong Agung, guruku. Ada apa dengan gurumu? Kemarin kujumpai dia berniat akan mencumbu salah seorang dayangku yang paling cantik dan muda. Aku bingung, Rasmi. Aku tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana untuk mengatasi ulah guruku itu. Kau memang harus bersikap dan bertindak tegas, sebab bisa merugikan dirimu sendiri, Rakuti. Kau seorang pejabat pengalasan Winesuka. Jangan sampai karena ulah gurumu maka namamu dirugikan, Rakuti. Itulah, Rasmi. Aku bingung dan pusing. Sedang untuk mengusir. Mana mungkin aku tega melakukannya. Ya, aku bisa memakluminya, Rakuti. Aku bisa ikut merasakan bagaimana susahnya kau untuk menindak gurumu itu. Tapi apapun resikonya, kau tetap harus berbuat sesuatu untuk mencegah ulah gurumu. Jangan sampai menjadi-jadi dan merusak nama baikmu sebagai penggawa kerajaan Majapahit. Bagaimana jalan keluarnya, Rasmi? Barangkali kau bisa membantuku, supaya hatiku tidak selalu dibuat jengkel setiap harinya. Aku hanya bisa memberi usul dan saran. Karena bagaimanapun juga, aku ini orang luar, Rakuti. Beliau adalah gurumu dan kau muridnya. Sedang aku kan cuma temanmu. Nah, jadi apa yang akan kukatakan ini jangan sampai merusak hubunganmu sebagai guru dan murid. Kau mengerti maksudku, Rakuti? Ya, aku mengerti. Rasmi tak ingin salah bicara untuk membantu Rakuti mencarikan jalan keluar sehubungan dengan ulah sang guru yang beberapa hari belakangan ini selalu membuat pusing. Karena bagaimanapun juga, itu adalah gurunya Rakuti sendiri, sedang dia sendiri hanya sebatas teman. Jangan sampai apa yang nanti diucapkan bisa membuat renggang hubungan Rakuti dengan gurunya. Sebenarnya memang tidak layak sebagai seorang penggawa kerajaan yang berpangkat dan terpandang menampung seorang yang bersifat dan tingkah lakunya sangat berlawanan dengan tata cara kehidupan istana Majapahit. Nah, dalam hal ini, kau memang harus berhati-hati, Rakuti. Berhati-hati agar gurumu tidak tersinggung. Sebagai murid tentunya harus bersikap santun terhadap gurunya. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa dia itu sekian tahun hidup terasing di hutan belantara, di tempat mana segala tetek bengek peraturan dan tata krama tidak ada sama sekali. Nah, kalau sekarang ini sikap dan tindak tanduknya menjadi begitu meresahkan hati dan pikiranmu, maka kau harus maklum dan mengerti. Aku harus maklum dan mengerti? Bagaimana bisa orang macam itu dimaklumi dan dimengerti? Berkali-kali kau atur begini dan begitu. Berkali pula dia membantah. Tidak boleh ini dan itu. Dia malah seperti sengaja melakukannya. Lalu aku harus bagaimana lagi, Rasmi? Aku pusing. Aku cengkel. Nah. Di sini letak persoalannya. Kau itu orangnya tidak sabaran, Rakuti. Sementara gurumu sendiri memang orang alas. Kalau sikapmu terus-menerus seperti itu, maka tidak akan pernah ketemu. Kau ke selatan dan gurumu ke utara. Itu sangat berlawanan, Rakuti. Entahlah, Rasmi. Cobalah, kau bersikap sabar sedikit. Gunakan pikiranmu dan bukan emosimu. Bimbing dan arahkan dia secara pelan-pelan. Aku yakin pada saatnya nanti gurumu pasti mau diatur dan mengatur dirinya sendiri. Sementara Rakuti berbincang-bincang soal gurunya di wisma kediaman Rasmi, sementara itu pula Wong Agung tengah enak-enak minum tuak di wisma Rakuti. Kayaknya seenaknya saja, kadang mengganggu para prajurit jaga. Para prajurit jaga tak ada yang berani berbuat apa-apa, karena orang aneh ini tamu sang majikan. Tamu istimewa yang harus diperlakukan dengan istimewa pula.
Kadang prajurit jaga hanya bisa saling pandang dan geleng kepala melihat tingkah aneh Wong Agung. Wah, bagaimana kita harus memperlakukannya? Karena bagaimanapun juga, orang aneh itu tamu istimewa Tuan Rakuti. Kita ini jadi serba salah menjaga di Wisma Tuan Rakuti. Yang penting dia tidak membakar Wisma. Peduli dengan apa segala ulahnya. Lihat itu. Apa? Dia sedang menikmati tuaknya. Waduh, dia melihat ke arah kita. Oh, jangan-jangan dia kemari sambil minum-minum. Bagaimana kalau dia menyodorkan kuci-kuci tuak itu kepada kita, kawan? Minum saja. Namanya dikasih kok ditolak. Kuntulmu. Loh. Nanti kalau Tuan Rakuti memergoki kita bagaimana? Alah, bilang saja kita dikasih dan tidak berani menolak. Gampang amat alasanmu itu. Dikiranya Tuan Rakuti akan mudah percaya. Tapi aku tidak tahan kalau dia dekat-dekat dengan kita. Badannya itu membuat perutku mual dan mau muntah. Mana pakainya cuma jawat penutup aurat lagi. Iya, dan herannya, mengapa Tuan Rakuti tidak menyuruhnya mandi dan berpakaian sewajarnya? Mungkin Tuan Rakuti sudah pernah menyuruhnya. Ya, cuma dasar dia saja barangkali yang bandel. Maklum, orang hutan. Kalian mentertawakan aku ya? Kalian mentertawakan Wong Agung? Tidak, Tuan, tidak. Iya, Tuan. Kami tidak mentertawakan Tuan. Iya, Tuan. Kalian ini prajurit jaga apa prajurit kasak kusuk? Masa jaga sambil bisik-bisik begitu? Kasak kusuk itu sifat perempuan, tahu? Iya, perempuan. Di mana di sini ada perempuannya? Kalian pasti tahu tempat-tempat yang banyak perempuannya. Kalau kalian tidak tahu itu mustahil. Kalian ngerti kan apa yang ku maksudkan? Tuan, saya tidak tahu di mana tempatnya perempuan, Tuan. Bohong. Kalian pasti bohong. Iya, Tuan. Iya. Kami ini prajurit, Tuan. Jadi tidak mengerti apa itu perempuan, kecuali istri-istri kami sendiri, Tuan. Iya, Tuan. Jadi kalian punya istri? Enak ya, punya istri. Kalau pulang di rumah ada yang ngurusi. Apalagi soal mesra-mesraan. Aku sudah lama tidak berdekatan dengan perempuan. Apa yang kalian pikirkan? Ayo sudah, ini minum. Minumlah tuak ini sepuasmu. Aku banyak menyimpan tuak di dalam wisma. Ayo minum sajalah, jangan malu. Tuan, terima kasih. Terima kasih, Tuan. Iya, terima kasih, Tuan. Kau menolak pemberianku? Bukan menolak, Tuan. Tapi kami sedang bertugas jaga. Benar, Tuan. Kami ini prajurit yang sedang tugas, Tuan. Kalian pasti takut sama Rakuti, ya kan? Kalian takut sama tikus tanah itu? Ayolah, minum saja. Aku yang tanggung jawab pada Rakuti. Ayo minum, minumlah. Ayo minum. Bagaimana ini, Kang? Bagaimana ini, Kang? Ya, sudah minum saja. Peduli amat. Ayo minum.
ternyata temanmu itu jauh lebih berani dibanding kamu. Prajurit macam apa kamu ini, kan? Minum saja takut. Ayo minum, minum, ayo minum, minumlah, ayo minum. Iya, Kang. Wah, bagaimana, Kang? Kita minum sedikit-sedikit saja. Apa? Sedikit? Tidak. Aku masih banyak mempunyai tuak. Kalian harus minum sepuas-puas kalian. Ini tuak mahal. Jangan sia-siakan tuak mahal ini. Ayo minum. Ayo minum. Ayo. Aduh. Bagaimana ya? Sudah. Kita minum saja. Mumpung ada yang memberi. Pasti ini tuak yang mahal. Kita kan tidak mampu membelinya. Sekarang ada yang memberi. Kan kebetulan, ya kan? Aku tidak. Jangan takut-takut. Bukankah dia yang bertanggung jawab pada Tuan Rakuti? Ayo minum saja. Tuan, mana tuaknya? Saya ingin mencicipi. Boleh. Ini, ayo minumlah. Terima kasih. Matilah. Wah, enak Tuan, enak. Wah, nikmat sekali. Nikmat sekali Tuan ini, Tuan. Tingkah Wang Agung benar-benar selalu membuat Rakuti jengkel dan pusing kepala. Saat Rakuti tidak di tempat, selalu saja ada yang diperbuatnya. Tapi kalau kebetulan Rakuti tidak keluar, maka Wang Agung bisa membaca situasi. Dia tidak bertingkah terlalu aneh dan neko-neko. Rakuti sulit menindaknya karena jarang memergokinya secara langsung. Dia hanya tahu dari selentingan laporan-laporan saja. Sementara waktu berjalan terus, tetapi Wang Agung tetap tidak berubah. Harapan Rakuti hanyalah jangan sampai gurunya berjalan-jalan keluar wismanya. Bisa merepotkan. Rakuti merasa tenang jika pulang didapatinya gurunya berada dalam wisma. Suatu ketika keduanya nampak sedang asik berbincang-bincang di pendopo wisma. Dan seperti biasanya, selalu ada guci-guci tuak di hadapannya. Oh, tidak keluar hari ini, Rakuti? Kebetulan tidak ada pekerjaan yang mesti diselesaikan secepatnya. Barangkali siang nanti aku baru keluar. Sepertinya enak sekali kerjamu itu, Rakuti. Tidak seperti para prajurit bawahan yang selalu harus begini dan begitu. Semua ada aturannya, Guru. Kebetulan aku menjabat sebagai penggawa, yang urusan dan tugas utamanya adalah tanggung jawab. Maka waktuku sedikit agak longgar. Enak jadi orang sepertimu. Hidup berkecukupan, gaji besar, rumah mewah dan megah. Kau orang pangkat dan dikagumi serta disegani, Rakuti. Tapi Guru pasti tidak lupa apa cita-cita sebenarnya yang masih harus kuraih. Iya. Kau ingin menjadi Raja Majapahit. Cita-cita itu memang luhur dan mulia. Tapi apa salahnya jika kita menikmati dulu apa yang sekarang ini sudah ada? Aku tidak akan pernah tenang kalau cita-cita itu belum teraih dan ku genggam di tanganku ini, Guru. Kalau aku cukup dengan tua ini, maka cita-cita sudah cukup, Rakuti. Cita-citaku hanyalah tua dan perempuan. Ya, tua dan perempuan. Kalau sekarang ini tua sudah ku peroleh dan ku nikmati,
maka yang belum kurai adalah perempuan. Sudah lama sekali aku tidak berdekatan dengan perempuan. Makhluk yang namanya perempuan itu mengapa selalu menggoda kita kaum laki-laki? Aku sebenarnya agak menyesal juga. Mengapa dulu-dulu tidak mencari perempuan untuk kujadikan istri? Ya, sudahlah. Masa itu sudah lewat. Sekarang tinggal kau, Rakuti. Apa maksud guru sebenarnya? Perempuan bisa membuat kita tenang. Perempuan bisa meredakan amarah. Perempuan bisa membuat kita teduh, damai. Perempuan bisa menguatkan kepercayaan diri kita. Dan bisa juga meredakan urat saraf kita. Dia bisa membangkitkan semangat kita. Dan biasanya berawal dari perempuan pula cita-cita kita bisa berhasil diraih. Jadi jelas begitu penting dan perlunya makhluk bernama perempuan itu hadir di dalam kehidupan kita. Guru, aku belum jelas maksud guru yang sesungguhnya. Kau sudah hidup mapan. Kebutuhan hidupmu sudah tercukupi, tetapi masih terasa pincang. Kalau dalam hidup tidak ada pendamping, kita diciptakan untuk hidup berpasangan laki dan perempuan. Sitangsu. Kalau saja sekarang ini kau masih ada. Kalau saja sekarang ini kau ada di sampingku, tentu kau akan bahagia hidup sebagai istri penggawa kerajaan Majapahit. Rakuti, kenapa kau termenung? Apakah kau sudah mempunyai calon istri? Siapakah dia itu? Gadis mana yang beruntung kau sunting, Rakuti? Diam! Kau membanting kelas itu di depanku, Rakuti. Kau tidak menghargai aku lagi. Dasar anak setan, murid durhaka. Aku mohon guru tidak bertanya macam-macam, apalagi soal calon istri. Aku tidak suka pertanyaan itu. Tidak suka. Kalau kau tidak suka, lantas mau apa? Mau apa? Mau apa kau, Rakuti? Kau ini anak kemarin sore. Kau lahir ke bumi ini baru sore kemarin. Persetan! Aku atau kau yang lebih dulu lahir, apa peduliku? Rakuti kesal, kepalanya pusing. Gurunya bertanya macam-macam. Dari persoalan kegemaran minum tuak, sudah lama tidak berdekatan dengan perempuan, sampai akhirnya soal calon pendamping hidupnya. Kau membanting gelas itu di depanku, Rakuti. Itu sama artinya kau sudah tak menghargaiku lagi. Kumohon guru tidak lagi bertanya macam-macam. Apalagi soal calon istri. Aku tidak suka pertanyaan itu. Tidak suka. Kalau kau tidak suka, lantas mau apa? Mau apa? Hei, Rakuti, kau hidup di dunia ini baru kemarin, sedang aku sudah sekian tahun mendahulimu hidup di dunia. Persetan! Aku atau kau yang lebih dulu lahir ke dunia ini? Persetan! Persetan! Rakuti! Rakuti! Oh, ada apa, Rakuti? Ada apa? Aku tidak suka orang hutan ini ada di sini. Apa kau bilang? Orang hutan? Justru kau itu orang hutan. Meski tinggalmu di Wisma Megah, pangkatmu pengalasan Lena Suka, tapi
tata caramu tidak mencerminkan itu semua. Sudahlah. Buat apa bertengkar seperti bocah? Rakuti, aku ingin bicara dengan gurumu sebentar saja. Apa kau keberatan? Bawalah Rasmi. Bawalah dia keluar dari sini. Paman, ada yang ingin saya bicarakan. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di taman? Iya. Rakuti, aku keluar dulu. Mari Paman. Sebenarnya apa yang membuat Rakuti seperti itu, Paman? Aku menanyakan, apakah dia sudah punya calon istri? Bukankah usianya sudah mengharuskan dia beristri? Apalagi sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Dia malah marah-marah, membanting kunci. Apakah itu pantas? Ya, saya atas nama Rakuti mohon maaf, Paman. Tapi percayalah, dia itu tidak mungkin marah pada gurunya, pada Paman. Dia hanya sekedar melampiaskan kekesalan saja, lain tidak, Paman. Iya, aku sendiri sebenarnya tidak mungkin marah pada muridku satu-satunya. Dialah muridku satu-satunya sekarang ini. Terima kasih jika Paman mau memaafkan tindakan Rakuti. Rasemi. Ya, Paman. Tahunan aku hidup di hutan, dari gunung ke gunung. Semua ku jalani sampai separuh usiaku. Kalau sekarang ini aku ingin menikmati hidup sedikit enak bersama muridku, apakah itu tidak boleh? Iya. Saya kira Rakuti tidak keberatan, Paman. Kalau dia tidak keberatan, mengapa sikapnya selalu kasar? Apakah dia malu mempunyai guru seperti aku? Benar-benar murid tidak tahu diri. Tidak, bukan, Paman. Saya kira masalahnya adalah Rakuti ingin agar Paman bisa bertingkah laku sebagaimana kebanyakan orang-orang di kota Raja Majapahit ini, Paman. Tapi apakah benar Rakuti mau menerimaku di sini? Baiklah. Mari kita tanyakan pada Rakuti, Paman. Rasmi kembali membawa Wong Agung ke dalam wisma Rakuti. Wong Agung yang selama ini membuang diri ke tengah hutan, yang wataknya sudah mirip penghuni rimba, pada akhirnya bisa mengerti apa yang diucapkan Rasmi. Rakuti masih duduk di pendopo wismanya saat Rasmi membawa Wong Agung itu kembali menghadapnya. Beberapa daya membersihkan kuci-kuci tuak yang tadi hancur berantakan di lantai. Rakuti, gurumu ingin bicara denganmu. Asal bukan soal calon istri. Oh, tidak, Rakuti. Soal siapa calon istrimu itu bukan urusanku. Lalu apa yang ingin guru bicarakan? Kau sudah menjadi orang berhasil, Rakuti. Sekarang ini kau seorang penggawa yang berpangkat. Hidupmu berkelimpahan. Kau tinggal di Wisma Majapahit yang indah dan megah. Dan aku sebagai gurumu ingin sedikit ikut mencicipi bagaimana rasanya tinggal di Istana Majapahit bersama muridku. Ingin ikut hidup mewah bersama muridku. Apakah kau keberatan, Rakuti? Rakuti, aku tidak pernah merasa keberatan. Kau tinggal bersamaku di sini, Guru. Aku cuma minta sedikit pengertian dari Guru tentang bagaimana seharusnya bersikap dan berbicara di lingkungan istana. Untuk itu kukira bisa diatur, Rakuti. Beliau sudah mengatakan bahwa tidak keberatan mengikuti tata cara hidup dan tinggal di lingkungan istana. Pertama, lepas cawat yang cuma menutupi aurat itu dan ganti dengan pakaian sebagaimana layaknya. Bagaimana, Paman? Iya. Kedua, bersihkan badan dan mandilah.
Bagaimana, Paman? Iya. Ketiga, sisir rambut serapi mungkin. Cukur jenggot yang semrawut sampai klimis sekali. Bagaimana, Paman? Ya, bagaimana ya? Paman keberatan? Tidak apa-apa. Suatu hari, Wong Agung sudah mulai mencoba-coba memakai pakaian sebagaimana wajarnya orang-orang di lingkungan istana. Rambutnya diikat rapi, kumis serta jenggotnya nampak klimis. Kadang dia tertawa sendiri memperhatikan dirinya yang terbungkus pakaian. Beberapa kali Wong Agung melepas pakaian yang satu, lalu mengenakan yang lainnya. Begitu seterusnya, sampai dia merasa lelah sendiri. Jadi orang kok mau diatur? Harus pakaian ini, pakaian itu. Harus begini, harus begitu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus mandi, harus bersih. Serba harus. Tapi, ya, apa salahnya mengikuti kemauan muridku? Mumpung punya murid sudah jadi orang. Mumpung aku bisa ikut merasakan nikmatnya hidup di istana Majapahit. Tak pernah sebelumnya aku memimpikan hidup di dalam lingkungan istana. Siapa sangka aku bisa hidup enak seperti ini. Wah, Paman tampak lain hari ini. Kalau begini, siapa duga Paman pernah tinggal dan hidup di hutan puluhan tahun. Tapi Rakuti murid Paman itu tentu senang sekali melihat Paman seperti ini. Tapi bukankah aku malah tampak lucu? Tidak itu Paman. Justru Paman malah tampak berwibawa dan disegani. Percayalah, dengan penampilan seperti ini, banyak orang akan segan dan takut pada Paman. Loh, apakah orang disegani dan ditakuti hanya karena penampilannya? Cuma karena pakaiannya? Nah, di lingkungan istana, cara berpakaian sangat mempengaruhi Paman. Orang berpangkat dan tidak berpangkat, orang bermartabat dan tidak bermartabat, selalu akan dilihat pertama-tama dari caranya berpakaian dan bertutur kata. Bertutur kata? Iya, tutur kata yang sopan, halus, dan mengenal atau tahu, unggah-ungguh menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki derajat tinggi, berpendidikan, serta berpangkat. Apakah kedatanganku pertama dulu tidak mengenal adat istiadat, tidak berbicara halus dan sopan? Cuma Paman yang tahu sendiri. Tetapi, ya kalau boleh saya menilai, Paman jangan marah ya. Iya. Orang gunung yang terbiasa hidup terasing, temannya hanya binatang-binatang hutan. Tentu berbeda dengan orang yang sudah terbiasa hidup bermasyarakat, Paman. Hidup di tengah masyarakat luas, kita akan tahu bagaimana bersikap, berbicara, berpikir, dan bertindak. Di gunung tidak ada masyarakat manusia, yang ada hanya masyarakat hewan dengan bahasanya masing-masing. Nah, di gunung tidak ada bangunan megah, kecuali hutan belantara. Jadi tidak salah kalau Paman dulu berbicara seenaknya saja, berpakaian seenaknya saja, bertingkah laku juga seenaknya saja. Di hutan tidak ada norma dan aturan-aturan, Paman. Semua dibuat sekehendaknya sendiri saja. Tetapi di kota, Paman, terlebih hidup di lingkungan istana seperti ini, Paman mau tidak mau harus mengikuti aturan dan norma. Nah, itu yang disebut manusia beradab. Kita hidup tidak sendirian. Sebab itu, kita harus menyediakan diri untuk diatur dan mengatur.
Kita wajib mentaati aturan dan norma-norma yang berlaku. Dan di istana ini, kita harus tunduk pada Gusti Prabu Jayanegara. Sebab beliau adalah raja. Beliau yang mengatur tata kehidupan Majapahit. Negeri Majapahit ini ada di bawah kuasanya. Raja adalah utusan dewa. Kepada beliau kita wajib tunduk dan taat. Dan jika kita menyalahi aturan, maka kita akan disebut sebagai pemberontak. Dan pemberontak harus dihukum karena ingkar pada pemerintah yang sah. Ia berusaha memberikan pengertian-pengertian tentang hakikat hidup bermasyarakat. Sementara itu, Wong Agung yang selama ini hidup membuang diri di hutan, mulai mau mengerti sedikit demi sedikit. Suatu ketika, Rakuti bermaksud mengajak gurunya datang menghadap Prabu Jayanegara. Sebelumnya dia bicara dulu dengan Rasmi sahabatnya. Dan Rasmi mengatakan gurunya itu sudah boleh dibawa menghadap Gusti Prabu. Maka pagi itu, Rakuti ditemani Rasmi membawa Wong Agung menghadap Prabu Jayanegara. Jadi betul ini orang tuamu, Rakuti? Ampun, Gusti Prabu. Jika baru kali ini hamba membawa ayahanda datang menghadap. Tidak apa-apa. Aku senang dapat bertemu dan berkenalan dengan orang tuamu. Tentu ulah kanuragannya tidak kalah dengan anaknya. Tidak, Gusti Prabu. Hamba tetap ada di bawah beliau. Karena beliau ayah juga guru. Oh, begitu rupanya. Ayahmu tetapi juga gurumu. Bagus, bagus sekali. Aku senang kalau begitu. Lalu, apa rencanamu dengan membawa dia ke Majapahit ini? Ampun, Gusti Prabu. Kalau boleh hamba mohon. Iya. Apa permintaanmu? Ayahanda bermaksud tinggal bersama hamba di Wisma Majapahit ini. Aku tidak keberatan, Rakuti. Terima kasih, Gusti Prabu. Paman, cepat katakan sesuatu pada Gusti Prabu. Paman jangan diam saja. Aku harus mengatakan apa? Katakan apa saja. Gusti Prabu junjungan hamba, terima kasih karena Gusti Prabu Jayanegara berkenan menerima hamba untuk tinggal bersama murid hamba, sekaligus juga adalah putra hamba. Terima kasih, Gusti Prabu. Paman. Tidak usah takut-takut atau sungkan-sungkan, Paman. Aku sudah percaya penuh pada anakmu. Maka aku pun percaya padamu, Paman. Ampunkan jika ayah hamba agak rikuh atau takut-takut, Gusti Prabu. Sebab baru kali ini menghadap raja. Iya. Aku mengerti, Rakuti. Lalu, ampun, Gusti Prabu. Ada apa lagi, Rakuti? Kalau boleh, hamba memohon satu lagi. Iya, katakanlah. Bagaimana jika ayah hamba ini tidak saja hanya tinggal diam di wisma hamba, tetapi juga bekerja sebagai pegawai istana? Oh, boleh. Itu bagus sekali, Rakuti. Mulai saat ini, ayahmu sudah menjadi pegawai istana kepercayaanku. Nah, Paman, sekarang Paman resmi sebagai pegawai istana. Nanti Paman akan mendapatkan upah atas hasil jerih payah sebagai pegawai. Terima kasih sekali, Gusti Prabu. Nah, sejak pagi hari ini, Paman sudah boleh memulai tugas-tugas Paman sebagai pegawai istana. Ayo, ya, pemenang swayam wara ulah kanuragan itu ternyata orang tuanya Rakuti. Dan sekarang malah sudah diangkat menjadi pegawai istana.
Tadi aku lihat dia sudah mulai bekerja di Wisma Rakuti. Kukira itu lebih baik, Raweting. Daripada dia hanya jadi pengacau tidak keluar. Iya. Tetapi, apakah kau yakin dia benar-benar orang tua Rakuti? Orang tuanya atau bukan peduli apa kita ini. Yang menanggungkan Rakuti. Ya, lalu uang 1000 kepeng itu untuk apa ya? Itu urusan Rakuti. Mungkin malah buat foya-foya oleh orang aneh itu. Maklumlah, orang aneh itu kan belum pernah pegang uang banyak. Iya. Nah, untuk apa lagi kalau bukan untuk main perempuan sambil minum tua? Sudahlah, itu urusan mereka. Buat apa kita ini ikut campur? Soalnya, Rayuyu, aku tergiur juga dengan uang sejumlah itu. Bayangkan saja, jumlah 1000 kepeng itu kan separuh jumlah gaji kita dalam 30 hari. Raweting, kalau sampai Rakuti tahu omonganmu, bisa repot sendiri kan? Rayuyu, tapi kau kan tidak akan mengatakan omonganku ini pada Rakuti kan? Iya, tidak. Aku harus mengajarkan dia cara naik kuda. Di alun-alun ini, apa kau tidak malu kalau dilihat banyak orang? Siapa yang berani mentertawakan guruku? Ya, memang tidak semua orang atau sembarang orang berani mentertawakannya, Rakuti. Tetapi siapapun berani mentertawakan dia akan menanggung sendiri akibatnya. Guruku tidak pernah pilih-pilih memukul orang. Ya, memang gurumu masih berbahaya, Rakuti. Terus terang, dia belum boleh dilepas begitu saja. Akibatnya bisa merepotkan kau sendiri, Rakuti. Tapi jangan khawatir, aku akan terus membantu memberikan pengertian pada gurumu. Mari Rasmi, kita cari kuda yang baik untuk guruku. Ya, baiklah, mari. Siang itu Rakuti dan Rasmi pergi menuju alun-alun kota Raja Majapahit. Setibanya di sana, mereka berhenti di tepi alun-alun di bawah sebuah pohon Brahmastana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.